guys, how have you been doing? I hope you've been doing great, although the pandemic is still going on. Bahas tentang pandemi nih ya guys ya. Andaikan nggak ada pandemi, kira-kira kalian bakalan ngapain guys? Nih kayaknya kakak mendengar ada yang bisik-bisik. Andaikan nggak ada pandemi, aku bakalan ketemu sama doiku kak. Oh enggak, ketemu sama temen-temen kak di sekolah. Cuma karena ada pandemi, jadinya nggak bisa ketemu temen-temen di sekolah deh, itu kan? Sama sih. Jadi andaikan nggak ada pandemi nih ya guys ya, mungkin kakak bakalan liburan. Cuma karena ada pandemi jadinya ya udah dibatalin aja dulu ya daripada ribet. Nah, tadi setelah kita mengandai-andaikan sesuatu guys, kira-kira misalnya kita sambungin di bahasa Inggris, kira-kira apakah sesimpel saat kita mengandai-andaikan sesuatu menggunakan bahasa Indonesia dengan mengatakan andaikan, andai kata, misalnya aja, kalau aja, apakah sesimpel itu penggunaan kata-kata? Jawabannya enggak ya guys ya. Jadi nanti akan kita bagi dalam beberapa tipe yang disebut conditional sentence. Nah, saat kita ingin mengandai-andaikan sesuatu, kita menggunakan conditional sentence ini ada 4 tipe guys. Yang pertama type 0, kemudian ada type 1, type 2, dan type 3. Cuma pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada type 0 terlebih dahulu. Nah, fungsinya tipe-tipe itu apa sih kak? Kok pakai tipe-tipe? Nah, jadi nanti membedakannya dari fungsinya ya guys ya. Kalau type 0, kita mengandai-andaikan sesuatu yang berupa fakta atau kebiasaan. Nah, saat kalian mendengar fungsinya itu sebagai fakta atau kebiasaan, kira-kira nanti tenses yang muncul apa guys? Ada yang tahu kah? Bener ya, jadi tenses yang akan muncul nanti akan menggunakan simple present. Fungsinya sama untuk menjelaskan fakta dan kebiasaan. Kakak tulis ya guys ya. Maksudnya mengandai-andaikan sesuatu yang berupa fakta itu gimana sih kak? Terus kebiasaan itu kayak gimana sih kak? Misalnya nih ya, andaikan ada sebongkah es, terus kalian pengen manasin dia, pasti meleleh kan? Nah, kalau kalian ingin mengandai-andaikan sesuatu yang berupa fakta seperti itu, maka kita menggunakan type 0. Terus kalau kebiasaan ini contohnya kayak apa? Berarti ya kamu mengandai-andaikan sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Misal ya, andaikan James telat, dia selalu bikin alasan. Nah, berarti kan kita mengandai-andaikan sesuatu yang berupa kebiasaannya si James ya. Kalau telat dia selalu bikin alasan. Nah, ini ya. Jadi kuncinya ada fakta dan kebiasaan. Coba kita tuliskan pengandaian tadi di papan ya guys ya, supaya lebih clear lagi.
sebelum kita tuliskan pengandaian ini menggunakan bahasa Inggris, alangkah baiknya kita flashback lagi ya guys ya. Gimana sih caranya menuliskan kalimat menggunakan simple present tense? Ada dua cara ya guys ya. Yang pertama menggunakan verb dan yang kedua tanpa menggunakan verb. Oke, kita tulis sebelah sini ya guys ya. Nah, ini ya guys ya, sudah selesai untuk rumusnya. Apabila ada kata kerjanya kita menggunakan verb one, ditambahkan SIS apabila subjeknya adalah she, he, it, atau kata ganti yang berupa satu orang. Kemudian untuk kalimat negatif menggunakan don't atau doesn't, masih sama. Don't untuk I, you, they, we, atau kata gantinya jamak. Kemudian doesn't untuk she, he, it, atau kata ganti tunggal seperti satu orang. Kemudian untuk nominal sentence kita akan memerlukan to be berupa is, am, atau are. Is untuk subjek apa guys? Nah, she, he, it. Kalau am subjeknya I. Untuk are subjeknya adalah you, they, we. Yuk langsung kita masukkan di contoh kalimatnya. Andaikan kita memanaskan es, dia meleleh. Berarti pengandaiannya ini kita akan menggunakan if ya. Untuk andai-andaikan, andai kata, andaikan, kalau aja, misalnya aja pakai if. Jadinya, jadi kita tulis if kita berarti we memanaskan heat menggunakan verb one karena subjeknya adalah we. If we heat S berarti the ice. Dianya ini kan S ya guys ya, berarti pronounnya adalah it, bukan manusia kan? It. Kemudian leleh, melt. Karena dia subjeknya it, maka kita tambahkan S menjadi melts. Nah, if we hit the ice, it melts. Menggunakan simple present semuanya. Next, untuk pengandaian berupa kebiasaan. Andaikan James telat, dia selalu bikin alasan. Coba kita masukkan ke dalam conditional sentence type 0. Andaikan berarti if James tetap James. Telat kan late, berarti bukan sebuah kata kerja sehingga kita membutuhkan to be. To be-nya berarti apakah is, am, ataukah are? Yang benar adalah
Nah, is ya guys ya. Karena James kata gantinya adalah he. If James is late, dia, berarti tadi pronounnya he, selalu, always, bikin, make, karena subjeknya he maka kita tambahkan s, makes. Alasan, excuses. Nah, sampai sini udah clear ya guys ya. If we heat the ice, it melts, menggunakan verb one. Kemudian untuk it menambahkan s. Untuk kalimat selanjutnya, if James is late, menggunakan is karena bukan kata kerja. Kemudian subjeknya James, maka menggunakan is. Kemudian untuk kata kerja berikutnya, karena subjeknya he, maka mix-nya ditambahkan s. Nah, sampai sini sudah lebih clear ya guys ya untuk mengandai-andaikan sesuatu yang berupa fakta atau kebiasaan. Nah, setelah ini kita akan latihan soal biar makin jago ya kalau mengandai-andaikan sesuatu pakai bahasa Inggris. Nah, oke guys, di sini sudah ada 4 soal. Nah, ada yang menggunakan awalan if dan ada pula yang if-nya
rumusnya ditaruh di tengah-tengah ya guys ya. Nanti coba kita cek kira-kira mengerjakannya seperti apa sih. Oke, mungkin dari kalian ada yang sudah menyiapkan catatan, menulis jawabannya kira-kira apa. Coba kita cek bareng-bareng ya guys ya. Oke, nomor pertama, if you bla 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 not eat, you bla 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 get hungry. Berarti sebuah fakta ya. Kalau kamu nggak makan, kamu lapar. Bener kan? Kalau kamu nggak makan, kira-kira lapar nggak guys? Lapar ya. Jadi andaikan kamu nggak makan, kamu lapar. Sehingga not eat berubah menjadi apa guys jawabannya? Nah, don't eat. Ini ya guys ya, menggunakan negative sentence. Kemudian untuk get, berarti kan ada verbnya ya. Untuk subjek you, maka tidak ada perubahan, verbnya tetap sama, get. Oke, if you don't eat, you get hungry. How about number 2? If Susan is here, blah blah blah, she always meet you. Berarti tanya, andaikan Susan di sini, apakah dia selalu menemuimu? Nah, mengandaikan ya. Kalau misal Susan di sini, kira-kira dia mau nemuin kamu apa enggak sih? Gitu kan? Coba kita isi, jadinya seperti apa? Untuk if clause-nya sudah penuh, jadi kita hanya mengisi yang bagian main clause-nya. Nah, untuk yang ini berarti kalimat tanya ada kata kerja menggunakan rumus yang mana guys? Ini atau ini? Yang tepat jawabannya adalah yang ini. Untuk subjeknya she, berarti apakah menggunakan do atau does? Jawabannya does ya. Oke. Does she always meet you? Meet-nya tetap tidak ada perubahan karena S-nya muncul di does. Clear ya guys ya? Ini do or does subject verb 1 without S or ES again. Next, number 3. My father sometimes go to Bali if he need to relax. Nah, berarti papaku kadang-kadang pergi ke Bali andaikan dia membutuhkan relax ya, butuh relax gitu ya, butuh nyantai, santuy. Nah, berarti subject my father ini ada kata kerja go, maka rumusnya pakai yang mana guys? Nah, yang ini ya, verbal positive sentence. Father berarti pronounnya adalah he, maka kita menambahkan es setelah go. Nah, my father sometimes goes to Bali if he. Oke guys, selanjutnya andaikan dia membutuhkan untuk relax, berarti di sini subjeknya menggunakan he, maka need-nya apakah ditambahkan SES or not? Jawabannya benar ya, pakai tambahan S. He needs. Oke guys, the last question. The road bla 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 be wet if it dalam kurung rain. Berarti jalannya basah andaikan hujan. Nah, ini kan fakta ya guys ya. Namanya hujan pasti jalannya kan basah ya. Berarti saat kita mengandai-andaikan sebuah fakta tersebut, kita menggunakan zero conditional. B, maksudnya apa sih? Kalau ada muncul kata-kata be seperti ini, maksudnya guys, dia membutuhkan to be. To be-nya berarti antara is, am, atau are. Menurut kalian nih, kira-kira to be-nya apa ya kalau subjeknya the road? Nah, udah ada yang bisa menebak? Sip, bener ya? Karena the road kata gantinya adalah it, maka to be yang kita pakai adalah is. The road is wet if it. Rain adalah sebuah kata kerja, maka rain-nya berubah menjadi rains. Oke. The road is wet if it rains. Sampai sini sobat berprestasi udah paham ya untuk zero conditional sentence. Tadi fungsinya untuk apa guys? Zero conditional sentence? Nah, mengandai-andaikan sesuatu yang berupa fakta atau kebiasaan. Untuk rumusnya kita menggunakan simple present tense karena memiliki fungsi yang sama, yaitu menjelaskan fakta dan kebiasaan tadi ya guys ya. Kemudian jangan lupa guys, kalau
Kalau misalnya ada kata kerjanya, kita menggunakan rumus verbal. Untuk yang tidak ada kata kerjanya, barulah kita pakai nominal sentence. Keduanya tidak boleh dicampurin ya guys ya. Kalau sudah ada kata kerjanya, tidak boleh menggunakan to be, begitupun sebaliknya. Oke guys, sampai sini selesai kita bahas conditional sentence-nya. Sampai jumpa di video berikutnya membahas conditional sentence type 1. Bye bye guys.